teman-teman, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Alvin. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang cara instalasi aktif metode DNS ya. Jadi setelah kita selesai restart, kita ganti rename, kita login lagi teman-teman ya. Oke, kita teman-teman login, sana password kita. Oke, kemudian step berikutnya kita masuk ke server manager ya. Kita buka dulu, kita wait dulu. Oke, kemudian kita masuk ke menu manage, kemudian kita add rules ya teman-teman ya. Add rules and kemudian kita pilih active domain directory services dan kemudian jangan lupa kita centang juga buat DNS. Jadi kita akan menggunakan ADDS ya dan DNS di sini. Kemudian kita next, kita masukin next juga. Untuk talent itu saya aktifin juga biar bisa untuk testing. Nanti kebutuhan untuk testing kita enable. Kemudian kita next ya. Kita install. Ya, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Sampai dia selesai. Kemudian setelah dia selesai, nanti kita akan klik promote this server to domain ya. Jadi kita akan masukkan, kita pilih untuk add new forest di sini. Kita akan masukkan namanya ada digisysops.local. Kita akan bikin domainnya nama digisysops.local. Oke. Kemudian setelah dia selesai, kita masuk, kita klik next, kita tunggu ya. Kita pilih, kita masukkan passwordnya buat recovery nantinya kalau misalkan kita ada isu di AD, kita akan masukkan passwordnya. Tapi kita set password untuk ini recovery-nya. Oke, kita next. Kemudian domain controller ya, kita next lagi. Kita tunggu, jadi dia akan muncul untuk NetBIOS domain name ya gitu. Harusnya di digisysops. Oke, setelah digisysops sudah oke, kemudian kita next. Ini kita tentukan path-nya untuk log-nya, teman-teman. Kita isi default aja. Ini untuk path default log ya nanti. Kita next saja di sini. Kemudian kita next lagi. Kita install. Nanti kita klik install, teman-teman. Kita tunggu sampai DNS-nya selesai diinstal ya. Oke. Kita next lagi. Oke teman-teman, jadi setelah kita selesai install DNS, domain server, step berikutnya kita akan melakukan instalasi untuk DNS teman-teman ya. Nanti kita akan bikin 3 zone, yaitu untuk 10.10.20, 10.10.30, dan 10.10.40 teman-teman. Kemudian kita akan men-sign beberapa nama dan domain ya. Jadi contoh misalkan untuk postmark kita menjadi pve.digisysops.local. Nah, kita set 10, 10, 20, 100 ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan bikin juga buat ESX Center, ESX01, ESX02. Kemudian kita set nama juga buat NAS yang kita bikin, untuk NAS-nya jadi NAS ya. Dan beberapa konfigurasi seperti Docker dan sebagainya teman-teman. Untuk itu. Oke, paralel kita tunggu. Kita comeback lagi sampai selesai instalasi AD ya. Oke, setelah selesai kita login ke dalam. Kita akan lakukan restart dan kita login kembali ya. Setelah selesai restart, selesai AD kita akan lakukan restart, kita login kembali ke dalam. Kita tunggu selesai bootingnya dulu. Habis itu kita akan set DNS ya. Oke, kita masuk. Bisa masuk ke menu server manager ya.
Kita tunggu dulu sampai selesai booting, selesai loading, sorry. Kemudian kita akan masuk ke menu tools DNS server ya, DNS server. Kemudian kita akan masuk ke zone ya, kita akan klik forward zone ya. Kita klik dulu ke reverse backup ya, reverse backup. Kemudian kita buat dulu zone-nya dulu, klik kanan new zone ya. Kemudian kita next, kita akan bikin 3 primary zone seperti tadi kita bahas. Kita akan set menjadi 10 10 20, 10 10 30 dan 10 10 40 teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan klik zone-nya juga gitu ya. Oke. Kita klik new zone. Oke, setelah selesai membuat zone-nya, kita akan menambahkan domain-domain kita gitu ya. Jadi kita akan bikin pointernya dulu. Ingat teman-teman, kita akan pointer. Jadi kalau kita klik centang pointer, itu sebenarnya kita akan memberikan menambahkan nama DNS itu ke forward zone-nya. Jadi fungsi forward zone itu untuk dua arah ya teman-teman ya, biar bisa dibaca dua arah dari klien kita juga. Jadi itu wajib ada gitu. Kemudian kita tambahkan AD19-nya, kita bikin alias. Jadi kalau baca AD, kita sebenarnya akan akses ke server ini, 254 ini. Oke, setelah itu kita akan bikin list-list yang tadi kita akan bahas tadi ya. Ada NAS, kemudian PVE, kemudian ada juga buat ESX, vCenter nantinya gitu kan, dan Docker gitu. Jadi untuk ESX sendiri saya akan menggunakan segmen 220 dan 21 dan 222. Kemudian untuk untuk Docker saya akan menggunakan IP 230. Nanti di si lab ini kita akan melakukan instalasi untuk Docker ya teman-teman ya. Kita akan belajar Docker. Tapi pelan-pelan kita akan bikin satu-satu. Oke. Oh ya, sebagai tambahan, kalau untuk forward zone ya teman-teman ya. Untuk forward zone dan reverse zone itu jadi konsepnya begini. Forward itu untuk dari server kita bisa ngeping ke domain itu. Jadi ketika kita set di forward zone, otomatis nanti akan kebaca di setiap server yang menggunakan DNS kita akan bisa ngeping ke IP itu. Tapi ketika dia mau return balik, dia butuh reverse zone juga. Jadi kita perlu bikin zone-nya gitu. Pertanyaannya, boleh nggak kita bikin satu reverse zone aja? Bisa, tetapi saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena nanti akan mempersulit teman-teman ketika troubleshoot. Kalau misalnya sudah banyak gitu IP-nya. Jadi better reverse zone itu dibikin berdasarkan subnetnya aja gitu. Jadi biar rapi. Tujuannya untuk memudahkan manajemen teman-teman. Jadi kalau misalkan nantinya ke depan kita butuh banyak IP, itu kita sudah teratur. Jadi ketika kita ngecek nih IP ini ada di mana, domain ini ada di mana, kita lihat IP-nya, ternyata segmennya sekian, kita langsung masuk ke reverse zone-nya, kita perbaiki di situ. Tujuan untuk itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa dirapiin gitu. Kita buat manajemen ke depannya gitu ya. Oke. Terus ketika kita create jangan lupa dicentang PTR ya supaya itu juga dibuat juga di reverse zone-nya gitu. Jadi bisa bolak-balik arah domain DNS-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, demikian untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi pada video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.